warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Hakim, dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jaringan generasi 1 sampai sekarang generasi 5. Teknologi jaringan generasi 1 atau 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana, artinya jangkauan dari jaringan generasi 1 ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Untuk jaringan generasi 1 ini memanfaatkan teknologi FDMA alias Frequency Division Multiplex Excellence. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Untuk perkembangan jaringan generasi kedua sendiri, teknologi jaringan 2G ini alias generasi 2 diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia, yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini disebut sebagai GSM alias Global System for Mobiles dan CDMA alias Code Division Multiplex Access yang telah mendukung pengiriman teks, SMS, dan suara. Sekaligus fokus utama dari teknologi jaringan 2G ini adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan sirkuit switching. Di era 2G ini, masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia 33110 yang hanya memiliki layar monokrom kali itu. Dan lanjut ke perkembangan jaringan 2,5 GPRS alias generasi kedua setengah. Jaringan 2,5G ini merupakan teknologi jaringan berbasis GPRS alias General Packet Ratio Service yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua. Di antara generasi kedua dan generasi ketiga. Perbedaan utama antara 2G dan 2,5G ini terletak pada implementasi paket switching dalam jaringan komputer. Jaringan 2,5G ini menawarkan layanan berorientasikan data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps hingga kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Teknologi jaringan 2,5G ini menawarkan layanan berorientasikan data-data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps. Dan teknologi 2,5G ini memungkinkan untuk mengirim dan menerima foto dan video melalui layanan pesan multimedia alias MMS. Dan mungkin lanjut ke perkembangan jaringan 2,75H. Teknologi jaringan 2,75G merupakan peningkatan jaringan versi lanjut dari 2G dan 2,5G yang dikenal dengan H. 2,75G ini memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small patch dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Dan lanjut ke perkembangan jaringan generasi ketiga alias 3G. Teknologi jaringan 3G diperkenalkan pada tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming alias akses di luar jaringan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA alias Wideband Code Division Multiplex Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lipat lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G, kita juga bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video, streaming game online, dan juga telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi 3,5G HDSPA alias High Speed Downloading Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Mengenai 3,5G HSDPA kita akan menjelaskan.
merupakan peningkatan teknologi khusus pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet, menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing dengan kecepatan downloading hingga 14 Mbps. Perbandingannya hampir 10 kali lipat kecepatan data puncak dan 6 kali kapasitas sistem dari sistem jaringan 3G sebelumnya. Dan lanjut ke perkembangan jaringan LTE, 4G LTE, di mana generasi keempat. Teknologi jaringan LTE merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat namun juga efisien. Jaringan LTE ini disebut juga 3,95G dan lebih populer dipasarkan dengan nama 4G LTE. LTE pertama kali ditemukan oleh NTT Docomo pada tahun 2004 di Jepang dan mulai dikomersialkan pada tahun 2005 dengan mengikuti standar GSM dan UMTS. LTE ini menyederhanakan teknologi jaringan nirkabel dengan menggunakan antarmuka radio dan melakukan peningkatan jaringan inti sehingga berdampak pada kecepatan dan kapasitas jaringan yang signifikan. Dan untuk generasi jaringan sekarang seperti 5G ini alias jaringan generasi kelima, kita akan jelaskan. Jaringan generasi kelima ini walau pertama kali dikembangkan oleh Korea Selatan pada tahun 2019, teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Koneksivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Ya, mungkin itu penjelasan singkat saya tentang jaringan generasi 1 sampai generasi 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.